Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami kau utus untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan pertobatan kepada orang-orang yang kami layani. Bantu kami ya Bapa, supaya Engkau sendiri yang menobatkan banyak orang, membuka hati mereka, mencairkan hati mereka, dan membawa mereka untuk sungguh-sungguh bersujud, berlutut di hadapan-Mu. Bantu kami ya Bapa dengan kuasa-Mu lewat tangan tangan kami semua. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, pada akhirnya Daud memberkati anak Betseba, Salomo, yang masih muda. Setelah anak-anak Daud yang lainnya memberontak, dapat dikalahkan atau tidak berkenan di hati Daud. Ketika Daud akan meninggal, dia memberkati Salomo yang masih muda itu dan memberikan wejangan-wejangan untuk taat kepada hukum Taurat. Dan itulah satu-satunya syarat supaya kerajaan Allah akan terus berlangsung. Dan permintaan Daud itu memang kemudian dilaksanakan oleh Salomo meski tidak seluruh masa hidupnya. Salomo pun nanti kita akan melihat dalam hari-hari ini bagaimana dia sungguh-sungguh mohon rahmat kebijaksanaan dari Tuhan. Tetapi ketika di akhir hidupnya mirip-mirip dengan Daud, dia diselewengkan oleh istri-istrinya yang banyak. Dia mempunyai hikmat yang luar biasa memang, tapi dia juga punya kekurangan, punya keterbatasan. Itulah manusia. Maka Yesus mengajar para murid untuk apa? Untuk sesekali mencari waktu hening, waktu diam, waktu sunyi. Setelah para murid diberi kuasa atas kuasa kegelapan, atas karya-karya pelayanan mereka, atas karya-karya kerasulan mereka, Yesus mengajak mereka ya, untuk mencari tempat hening, tempat sunyi, ya, untuk merenungkan karya-karya hidup kita. Karena bisa saja kita berada dalam posisi yang tinggi, yang luhur, mulia, yang dipuja-puja, dan kita lupa akan akar kita. Dan itu yang bisa menyebabkan kehancuran orang. Dan itu contoh dalam sejarah kehidupan manusia. Entah politik, entah kekuasaan, entah apapun juga. Orang lupa dengan akarnya. Karena itulah betapa pentingnya saya mengajak Anda untuk hening, untuk diam, untuk mengenali juga kekurangan-kekurangan, keterbatasan kita. Tapi juga lebih daripada itu, bukan hanya sekedar mengenali kekurangan kita, mengenali kehendak Tuhan. Apakah jalanku ini sungguh-sungguh jalan yang Tuhan kehendaki bagi diriku? Ya, maka kita bisa melihat ya, Yesus mengajak untuk tempat yang sunyi, ya, di mana mereka juga diminta untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman kerasulan mereka. Yang kedua, menobatkan orang lain, karya kerasulan bukan soal gampang, bukan soal mudah. Kita bisa berkhotbah dengan sangat indah di gereja, dimanapun, sebagai pastor, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai siapapun. Tapi apakah mereka bertobat? Memang kita punya kewajiban untuk terus merasul, untuk terus mewartakan kabar gembira. Mereka bertobat atau tidak bertobat itu urusan Tuhan. Itu benar juga, supaya kita tidak mengandalkan siapa kita. Tapi pertanyaan kita sebagai pastor, sebagai romo, pertanyaan ini selalu mengusik saya. Berapa orang yang saya tobatkan? Berapa orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan? Pertanyaan, berapa orang yang berubah dengan karya kita, dengan hidup kita? Nggak usah jauh-jauh, Anda sebagai bapak atau sebagai ibu. Coba lihat anak-anak Anda.
Coba lihat pasangan Anda masing-masing. Apakah mereka bertobat? Apakah terjadi perubahan signifikan dalam relasi personal suami dan istri? Itu saja betapa tidak mudahnya kita. Anda bisa mengubah suami? Syukur kalau bisa. Anda bisa mengubah istri? Syukur kalau bisa. Apakah orang tua bisa mengubah anak untuk bertobat untuk menjadi lebih baik? Ini tantangan yang besar dalam keluarga kita. Pertobatan itu bukan hanya bahwa untuk orang lain saya sebagai pastor, tidak. Anda pun, kita sendiri yang harus bertobat. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang mungkin harus kita sadari dalam karya-karya kehidupan kita, dalam keseharian kita. Ada kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu kita. Ya, bukan hanya sekedar pikiran secara manusiawi, itu sesuatu. Maka Yesus memberi kuasa pada para rasul untuk mengusir setan. Apakah kami sebagai pastor mempunyai keberanian untuk berani berhadapan dengan kuasa kegelapan? Bukan gampang juga bagi kami. Ya, tidak mudah juga bagi kami untuk merasakan kekuatan, sebab penolakan rejection dari umat yang atau acuh tak acuh, umat yang acuh tak acuh itu juga bisa tanda bahwa mereka kuasa kegelapan yang membuat orang itu tidak mau menerima Yesus atau pergi atau tidak peduli. Ya, juga bisa kita lihat. Atau kalau kita di stasi, ya, berapa orang yang datang? Dari 30 kakak mungkin hanya 5 kakak. Berapa orang yang sungguh-sungguh datang? Kita mau datang tapi juga mereka nggak peduli. Atau mereka datang juga tapi juga cuek aja. Atau juga mereka aktif di gereja tapi kemudian tetap aja hidup yang nggak karuan di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi saudaraku, mari dalam karya kehidupan kita bersama, entah sebagai pastor, sebagai bapak dan ibu, kita mengakui ada kuasa kegelapan yang membuat orang itu menolak Yesus, sadar atau tidak sadar. Dan kita mohon Roh Kudus untuk bekerja dalam karya kehidupan kita. Selalu mohon Bunda Maria mempelai Roh Kudus, kuatkan hatiku. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Menjadi mantra kita, menjadi kekuatan doa yang kita daraskan setiap waktu. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Bukalah pikiran dan hatiku. Supaya engkau sendiri, supaya Tuhan sendiri bekerja lewat tangan dan mulutku. Semoga Tuhan memberkati Anda. Dan kita semua dipanggil untuk merasul awam bapak dan ibu pastor siapapun, membagikan Kristus kepada siapapun juga. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.